Hantu adalah suatu roh dari orang yang sudah meninggal. Namun, pada beberapa agama dan adat istiadat mengatakan bahwa hantu adalah iblis atau setan yang menyerupai makhluk jahat untuk mengganggu dan menakuti manusia. Biasanya hantu akan berubah menjadi sosok yang dipikirkan oleh manusia. Semakin seseorang takut oleh suatu sosok maka hantu akan semakin menjadi apa yang seseorang pikirkan. Jika ada hantu yang mengganggu suatu tempat dan orang di dalamnya, maka akan dilakukan pengusiran roh jahat sesuai dengan keagamaan dan adat istiadatnya masing-masing. Tentunya pengusiran berlangsung dalam waktu yang berbeda-beda, tergantung seberapa kuat energi yang dimiliki hantu ini untuk tetap bertahan di tempat tersebut. Ada beberapa hantu di dunia yang memiliki energi yang besar hingga dikatakan sebagai hantu terseram dan juga dapat mencelakakan manusia. Lantas, hantu apa saja yang terseram di dunia? Berikut 10 hantu paling menyeramkan di dunia versi Kamar Rofik. Tapi sebelum ke videonya, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian dapat informasi terbaru dan tidak ketinggalan video-video dari kami. Terima kasih. 1. Hantu Hanako. Hantu Hanako merupakan cerita hantu dari Jepang. Ia adalah suatu sosok gadis yang memiliki rambut pendek, memakai rok merah dan juga baju putih yang ada bercak-bercak darah. Hanako biasanya menghuni di bilik toilet nomor 3 yang ada di lantai 3. Cerita ini membuat banyak siswa yang percaya, mereka sering sekali mencoba memanggil Hanako yang ada di bilik toilet nomor 3 di lantai 3. Ketika mereka memanggil Hanako, Hanako akan menjawab, "Ya, aku ada di dalam." Kabarnya, Hanako tidak hanya ada di satu sekolah saja, ia bisa saja ada di tiap sekolah. Namun tinggalnya tetap sama, yaitu di bilik toilet nomor 3 yang ada di lantai 3. Bahkan perilakunya di tiap sekolah juga berbeda-beda. Di suatu sekolah dikabarkan bahwa jika salah seorang membuka bilik di mana Hanako berada, maka seseorang tersebut akan menemukan sesosok Hanako yang ada di atas toilet sedang melamun dengan tatapan kosong. Tatapan kosong tersebut bukan berarti dia hanya diam saja. Hanako bisa menarik seseorang tersebut dan menguncinya di toilet bersamanya. Suatu legenda mengatakan bahwa Hanako yang bergentayangan selama ini karena ia salah satu siswa yang sering dibully dan memutuskan untuk bunuh diri dengan gantung diri di bilik toilet nomor 3 yang ada di lantai 3. Rumor lainnya di wilayah Fukushima mengatakan bahwa Hanako merupakan siswi yang terjatuh dari jendela perpustakaan, lalu roh jahatnya menetap di toilet sekolah. Siswa yang ada di Jepang pun percaya dengan mitos ini. Bahkan mereka semua menjadikannya taruhan untuk siswa baru agar masuk ke dalam toilet yang dihuni oleh Hanako untuk menakuti mereka. Dua. Hantu Emaena Prahanong. Hantu Emaena Prahanong atau bisa saja disebut sebagai Emaenak adalah hantu yang berasal dari Thailand. Legenda ini sangat terkenal di negara Thailand, bahkan Emaenak termasuk ke dalam hantu terseram di dunia. Legenda ini bermula dari seorang perempuan bernama Nak yang menikah dengan laki-laki yang bekerja sebagai militer bernama Mak. Mereka berkeluarga dan tinggal di daerah Prahanong, Bangkok. Daerah tersebut dekat dengan salah satu kuil bernama Wat Mahabut. Singkat cerita, suaminya harus meninggalkan Nak sendiri yang sedang hamil karena tugasnya sebagai militer. Namun, saat menanti suaminya pulang, Nak meninggal dalam keadaan masih mengandung bayi di perutnya. Menurut kepercayaan warga Thailand bahwa, seorang wanita yang meninggal dalam keadaan hamil maka arwahnya tidak akan tenang dan dapat mengganggu warga sekitar. Arwah dari orang yang meninggal saat hamil disebut dengan Tai Hong Tong Klom dalam bahasa Thailand. Meninggalnya Nak tidak diketahui oleh suaminya, hingga suaminya pulang ke rumah dan menemui istri dan juga anaknya yang terlihat baik-baik saja. Kehidupan normal dijalani oleh Mak dan Nak meski Mak sudah diperingatkan tetangga kalau istrinya sudah meninggal, namun ia tidak percaya. Sampai suatu saat Mak merasa ada yang janggal dengan istrinya, dan Mak pun merasa aneh dengan kelakuan dari istrinya. Hingga akhirnya Mak menyadari bahwa yang selama ini bersamanya adalah hantu, bukan istrinya yang sebenarnya. Setelah itu, seorang biksu membantu Mak untuk memasukkan arwah tersebut ke dalam kendi dan membuangnya di sungai agar tidak ada lagi masyarakat yang terganggu karena arwah yang gentayangan. 3. Hantu Mananggal.
Hantu Mananggal merupakan makhluk mistis yang berasal dari Filipina. Mananggal adalah sesosok wanita menyeramkan dan juga menjijikkan serta memiliki sayap yang lebar seperti kelelawar, mata yang lebar, gigi dengan banyak taring, serta kukunya yang tajam dan panjang. Ia dapat memisahkan tubuh bagian atas dan bagian bawahnya saat berubah menjadi mananggal. Ketika sudah terangkat dan terbang, bagian ususnya akan bergelantungan. Mananggal dapat memangsa ibu yang sedang hamil ketika sedang tidur pada malam hari. Ia akan menghisap darah dengan lidahnya yang panjang. Bahkan, janin yang ada di perut ibu hamil juga bisa ia makan jantungnya. Dalam memangsa pria, ia akan menggunakan cara dengan menggoda pria hingga seorang pria mau ikut dengannya. Setelah seorang pria terpancing, ia akan langsung berubah menjadi mananggal dan memakan isi perut, hati, dan juga jantung dari korban. Untuk dapat menghancurkan mananggal adalah dengan menggunakan garam atau bawang putih yang telah dihancurkan lalu menaburkannya ke bagian tubuh bagian bawah. Setelah ditaburi garam atau bawang putih, tubuhnya tidak akan bisa menyatu dan semua tubuhnya akan ikut hancur saat matahari terbit. 4. Hantu pocong. Hantu pocong merupakan hantu yang memiliki wujud seperti guling. Namun, pocong adalah seseorang yang telah meninggal tetapi arwahnya terperangkap di dalam kain kafan saat sudah dikuburkan. Di negara Malaysia, pocong memiliki sebutan lain yaitu hantu bungkus karena bentuknya dibungkus dengan kain kafan. Orang yang sudah meninggal jiwanya akan menetap di bumi selama 40 hari. Namun, jika tali kain kafan yang ada di kepala tidak dilepas ketika menguburkan mayat dalam 40 hari maka mayat akan keluar dari kubur yang berbentuk asap lalu lama-lama berubah menjadi pocong. Pocong ini menghantui keluarganya yang belum melepas tali yang ada di kepalanya. Ia mendatangi keluarganya karena ingin meminta tolong agar talinya dilepaskan. Pocong yang sebenarnya adalah mukanya tidak terlihat, yaitu karena kain ikatan tali kain kafan yang belum dibuka. Jika kalian melihat pocong dengan berbagai wajah yang mereka tampilkan maka kemungkinan besar itu adalah iblis yang menyerupai seperti pocong dengan melebih-lebihkan penampilannya agar terlihat lebih seram. Iblis akan merepresentasikan apa yang manusia takutkan. Mereka akan sengaja membuat tampilan seperti apa yang seseorang pikirkan dan membuat mereka takut. Maka dari itu sebaiknya janganlah berpikiran takut dengan makhluk halus agar mereka tidak semakin berani. 5. Hantu La Llorona. Hantu La Llorona memiliki arti wanita menangis. Hantu ini merupakan hantu dari Meksiko, kerap menangis di pinggir danau yang sedang mencari anaknya. Menurut beberapa orang yang pernah melihat, La Llorona kerap menampakkan dirinya di depan orang-orang yang sedang melintas di area danau. Hal ini dilakukannya untuk membalaskan dendamnya. Hantu ini mengenakan gaun panjang berwarna putih, tatapannya kosong, serta memiliki kuku jari yang panjang dan siap menerkam korbannya. Awal dari kisah La Llorona ini adalah bermula dari seorang wanita bernama Maria yang sudah berkeluarga, memiliki suami dan 2 orang anak. Keluarganya sangat normal dan terlihat seperti keluarga bahagia. Namun, lambat laun suaminya mulai jarang pulang ke rumah dan ternyata suaminya selama ini selingkuh dari Maria. Maria tentu sangat membenci suaminya karena telah mengkhianatinya. Kemudian, pada saat sore hari berada di pinggir sungai bersama suami dan anaknya, Maria dengan emosi yang tidak tertahankan dengan perasaan benci ia menenggelamkan kedua anaknya ke dalam sungai tersebut. Ia juga membenci anaknya karena emosi yang tak terbendung karena perlakuan suaminya. Namun, setelah itu ia menyesal karena membunuh kedua anaknya. Oleh karena itu ia juga menenggelamkan dirinya ke dalam sungai sebagai penyesalan karena membunuh orang yang tidak bersalah, yaitu anaknya sendiri. Lalu ia menjadi arwah yang bergentayangan di pinggir sungai. Tidak hanya mengganggu orang-orang dewasa yang lewat. Ia juga menculik dan membunuh anak kecil yang dikiranya mirip dengan anaknya dulu. Bagi anak-anak yang mendengar Maria dan bertemu dengannya maka dipastikan akan mati. 6. Hantu Rusalka. Hantu Rusalka ini merupakan sebuah manusia ikan dengan kelamin perempuan yang ada di Rusia. Biasanya mereka tinggal di danau atau sungai. Makhluk seperti ini dapat dikatakan sebagai putri duyung. Namun makhluk ini tentunya memiliki niat buruk untuk mencelakai orang-orang yang sedang lewat di dekatnya.
Rusalka ini berasal dari perempuan yang telah meninggal karena tenggelam di sungai. Biasanya mereka akan muncul pada tengah malam lalu menari dan bernyanyi untuk memikat pria yang ada di sekitarnya. Kemudian, bagi pria yang terpikat oleh godaan Rusalka akan berjalan ke arah sungai dan mati tenggelam. Tidak hanya menggoda dari dalam sungai, ada juga Rusalka yang menggoda pria dengan menyisir rambut dari atas pohon. Wujud Rusalka bila diperhatikan cukup menyeramkan. Wajah mereka pucat, memiliki kulit yang tembus pandang, dan juga tanpa pupil mata. Rambut yang dimiliki oleh Rusalka biasanya berwarna hijau atau emas, dan rambutnya akan selalu basah. Makhluk ini tidak bisa berlama-lama di atas permukaan. Jika mereka kelamaan di atas permukaan dan tubuh serta rambutnya kering, mereka akan mati. 7. Hantu Banshee. Banshee merupakan salah satu roh yang sering dijumpai di Irlandia dan Skotlandia. Banshee digambarkan sebagai roh atau hantu wanita yang sebelumnya pernah hidup sebagai manusia. Banshee memiliki penampakan fisik yang beragam. Ada yang menyebutkan bahwa makhluk ini tampak seperti nenek-nenek yang lemah dengan rambut putih panjang dan berjubah. Ada juga yang mengatakan bahwa Banshee menyerupai sesosok gadis yang tinggi, kurus, dan cantik. Berapapun usianya, Banshee sering digambarkan memiliki rambut panjang terurai dan memakai baju warna putih. Orang Irlandia dan Skotlandia menganggap Banshee sebagai pertanda dan pembawa pesan kematian dari alam baka. Mereka akan muncul pada malam hari kemudian menangis dan menjerit sedih. Ada yang mengatakan bahwa suaranya seperti rintihan pelan, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa suaranya seperti jeritan atau teriakan yang keras. Meskipun lebih sering terdengar seperti jeritan yang keras dan sedih, suaranya tidak membuat orang terkejut. Malah, orang yang mendengarnya turut menjadi sedih. Pesan ini dipercaya sebagai pertanda bahwa anggota keluarga dari yang mendengar tangisannya akan meninggal. 8. Hantu Guisin. Di negara Korea memiliki cerita misteri tentang hantu yang sangat ditakuti namanya Guisin yang merupakan hantu air mirip hantu banyu. Guisin merupakan legenda hantu air yang biasanya muncul di dekat danau, laut, bahkan dalam bak mandi. Mereka sering menampakkan diri dengan pakaian yang selalu basah dan digambarkan memiliki lengan yang sangat panjang. Meski begitu, kabarnya hantu air ini tak pernah memperlihatkan dirinya secara utuh pada manusia. Biasanya, hanya terlihat lengan Guisin yang sangat panjang. Sesekali, mereka akan menampakkan kepalanya di atas air. Menurut legenda, Guisin dikisahkan sebagai korban yang tenggelam. Mereka tak sadar bahwa sudah meninggal dunia. Mereka akan mengejar perenang lain kemudian menyeret korban dengan lengan panjangnya hingga meninggal dunia. Dalam aksinya, Guisin dipercaya sering mengincar orang yang berada di dekatnya lalu diajak ke dasar air seolah terhipnotis hingga si orang tersebut mati. 9. Hantu Bloody Mary. Bloody Mary ialah hantu yang terkenal mengerikannya di seluruh dunia. Ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa Mary merupakan penyihir Salem yang terkenal, ada pula yang mengatakan bahwa Mary adalah seorang gadis yang dibunuh sadis oleh kekasihnya, dan ada pula yang menceritakan bahwa Bloody Mary ialah hantu ratu Inggris bernama Mary I. Entah cerita mana yang benar mengenai asal-usul hantu ini, tidak ada keterangan yang pasti. Konon katanya bila kalian mematikan lampu di tengah malam, dan menghadap ke cermin lalu memanggil nama Bloody Mary sebanyak 3 kali, maka kalian akan bertemu dengan hantu Bloody Mary ini. Dan konon katanya jika berhasil memanggil hantu Bloody Mary orang tersebut akan mengalami kematian yang tragis. Apa kalian ingin bertemu dengan hantu ini? Jika iya kalian dapat melakukan ritual yang dijelaskan di atas. Percaya atau tidak kalian pada cerita hantu ini, itu semua kembali kepada masing-masing pribadi. 10. Hantu Penanggalan. Penanggalan, atau hantu penanggal, atau hantu kepala, adalah makhluk mirip vampir dalam cerita rakyat di daerah Semenanjung Malaya, disebut juga balan-balan di Sabah.
Kata penanggal atau penanggalan bermakna melepaskan, sesuai dengan gambaran penanggalan yang diceritakan sebagai perempuan yang mampu melepaskan kepalanya, lalu kepala tersebut, dengan usus dan isi perut yang bergantungan, terbang untuk mencari mangsa pada malam hari. Kalau di Indonesia disebut hantu kuyang. Penanggalan dianggap sebagai akibat dari penggunaan ilmu sihir. Makhluk ini pada siang hari berwujud seperti manusia normal, mirip dengan Nukekubi dari Jepang. Dalam suatu versi, penanggalan merupakan seorang perempuan yang melakukan perjanjian dengan iblis untuk memperoleh kekuatan supernatural. Menurut perjanjian tersebut, perempuan itu tidak boleh memakan daging selama 40 hari. Namun dia melanggarnya sehingga dia dikutuk menjadi makhluk yang haus darah. Nah itu dia 10 hantu paling seram di dunia versi Kamar Rofik. Terlepas dari itu semua, percaya atau tidaknya, kalian sendiri yang menilainya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.